Indonesia, salam sejahtera dari Sabang sampai Merauke, dari Malang sampai Pulau Rote. Mantala iman kita, mantala kasih kita, mantala pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamat. Engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3:36, Yohanes 14 ayat 6, Yesus sudah berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan Petrus mengatakan dalam Kisah 4 ayat 12, dan keselamatan tidak dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus. Karena di bawah kolong lain tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Dan juga Paulus mengatakan dalam Kisah Rasul 16 ayat yang ke-31, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan diselamatkan, engkau dan seisi rumahmu. Mantap! Kuasa Tuhan, kiranya kuasa Tuhan, kuasa firman, kuasa Roh Kudus, kuasa doa, kuasa iman akan terus menyertai kehidupan setiap kita. Dan kita akan terus berjalan dalam kemenangan di tahun 2026 ini dengan langkah pasti bersama dengan Tuhan. Dan saya bersyukur bahwa Tuhan terus menyatakan kebaikannya kepada kita. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biar kami dapat menjadi terang Tuhan dimanapun kami ada. Dalam nama Yesus, amin. Saya akan membaca Kejadian 1 ayat 1 sampai dengan 5. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya lah terang itu dan gelap. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Haleluya. Jadi tema kita adalah hidup dalam terang. Pertanyaan saya adalah, apakah manfaat kita hidup dalam terang? Manfaat kita hidup dalam terang menurut Kejadian 1 ayat 1 sampai 5 adalah sebagai berikut. Terang Allah itu mengusir kegelapan atau kekacauan. Jadi kalau kita lihat bagaimana roh Allah melayang-layang di atas permukaan air, itu bukan hanya sekedar melayang-layang seperti itu. Dia mau memperbaiki kekacauan yang ada, kegelapan yang ada. Dan itu sebabnya kita ikuti kepada ayat 3, maka Tuhan Allah menjadikan terang. Dan terang itu yang mau saya katakan, terang Allah itu mengusir kegelapan atau kekacauan. Jadi kalau hidupmu mengalami kekacauan, dalam batinmu terjadi peperangan, dalam batinmu ada kegelapan, tidak bisa kau selamatkan sendiri. Harus ada terang Allah itu masuk ke dalam hatimu. Roh Allah itu masuk dalam hatimu, sehingga kekacauan itu bisa dibuang. Karena apa? Baik ini adalah baik roh Allah, sehingga hanya Dia yang mampu mengusir segala kekacauan hatimu, segala kegelisahan hatimu, segala kegelapan hatimu. Hanya Tuhan yang mampu memperbaiki. Tidak seorang pun dapat memperbaiki, tapi Tuhan melalui kuasa Roh Kudus yang telah dibiarkan untuk tinggal bagi orang-orang yang percaya. Dan terang itu, terang yang memberikan dampak yang sangat luar biasa dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Dan itu sebabnya saya mau katakan kepada kita, hiduplah dalam terang Allah, supaya terang itu memberikan manfaat dalam hidupmu. Terang itu membuat engkau tidak menjadi kacau balau dalam hidupmu. Tidak mengatakan yang gelap itu terang, yang terang itu gelap. Tapi kamu mau bisa berkata, kalau engkau terang-terang, gelap ya gelap ya. Itu sebabnya Allah memisahkan terang dan gelap. Dan itu kamu tidak akan dapat dengan kekuatanmu untuk memisahkan perbuatan-perbuatan gelap, perbuatan-perbuatan terang dalam hidupmu. Dan engkau bisa saat ini melakukan perbuatan terang, lain kali kamu bisa membuat perbuatan dalam gelap. Karena kamu tidak mempunyai kemampuan untuk mengendalikan. Karena nature kita, sebagaimana Alkitab mengatakan dalam Kejadian 5 ayat 3, kita adalah gambar dari Adam yang sudah jatuh itu. Adam memang gambar Allah, sementara gambar Allah itu saja jatuh. Karena dia tidak menjaga kebenaran firman Allah.
Dia lebih memilih gelap daripada terang Allah itu. Dan kemudian dia diusir dari Taman Eden. Dan kemudian lahirlah anak-anak manusia dan sampai kepada saya. Dan tetapi Yesus tahun 2026 tahun yang lampau datang ke dunia ini untuk membebaskan kita dari segala kegelapan itu. Yang kedua, dikatakan oleh firman Allah, terang Allah membawa kebaikan pada manusia. Ya. Jadi terang membawa kebaikan bagi manusia. Kalau kita lihat situasi sekarang ini, terang itu seolah-olah telah abai. Mengapa saya katakan sudah abai? Di mana manusia lebih menyukai dosa. Lihat dari pejabat yang korup, dari gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RT, RW mungkin. Tapi RT apa ya? RW apa ya? Kepala desa. Nah. Jadi ada peluang-peluang manusia itu melakukan hal-hal yang gelap. Itu sebabnya ketika terang itu masuk membawa kebaikan kepada manusia. Yang tadinya gelap memimpin, sekarang jadi terang. Ketika terang memimpin, dia menjadi jujur, dia menjadi benar, dia hidup dalam takut akan Tuhan, dia hidup taat kepada Allah, dan dia menyayangi manusia. Dan dia ketika diberi amanah, dia menjalankan amanah itu dengan baik dan benar. Itu terang, itu sebabnya terang itu memberikan kebaikan kepada kita. Dan puji Tuhan, biarlah kita sadar bahwa terang itu kita butuhkan dalam hidup ini. Yang kedua, yang ketiga, dikatakan, mana ini? Terang Allah itu memberi arah. Anda bisa bayangkan, ya, mobil tanpa kendaraan, sepeda motor tanpa kendaraan, atau sepeda tanpa tanpa lampu maksud saya. Saya ulang. Coba Anda bayangkan kalau mobil tanpa lampu, sepeda motor tanpa lampu, jalan raya tanpa lampu. Anda bisa bayangkan bagaimana kacaunya. Mungkin akan terjadi tabrakan yang mengakibatkan kecelakaan dan kematian dan kehancuran, baik di pihak manusia maupun di pihak barang-barang. Dan itu sebabnya perlu terang. Saya masih ingat, kalau saya bicara terang ini, saya akan selalu ingat ketika saya dari Bali dan mau pulang, udah tengah malam, dini hari lah gelap-gelapnya itu. Pada waktu itu belum banyak penerangan, jadi dari sekitar Mataram sampai dari pelabuhan sampai ke Cakra. Nah, karena tidak ada penerangan, saya pedot, putus lampu saya. Pada akhirnya saya mengikuti sebuah mobil. Dan ketika saya mengikuti mobil tersebut, apa yang terjadi? Mobil itu tambah kencang, saya tambah kencang. Dia tambah gas, saya juga gas. Dan sepertinya ada ketakutan di orang ini. Karena kok dia lambat, saya lambat. Dia kencang, saya kencang. Jadi akhirnya dia kebut habis sampai di persimpangan di Cakra itu. Saya katakan terima kasih karena tidak ada lampu sampai ke tempat saya. Itu sesuatu yang sangat tidak menyenangkan bagi dia, tapi bagi saya itu satu exciting yang itu luar biasa. Saya dipacu untuk bisa mengikuti kekencangan mobil itu. Ya, puji nama Tuhan. Dan yang mau saya katakan adalah terang itu memberikan arah. Saya sadar saya tidak punya lampu. Saya harus ada yang menuntun saya. Itu sebabnya saya mengikuti mobil itu. Karena dengan mengikuti mobil itu, saya pastikan saya tidak akan celaka.
Dan betul, saya pada akhirnya sampai dan terang itu memberikan arah kemana engkau akan melangkah. Miliki terang, supaya arah yang kau punya adalah arah yang benar. Arah kepada perjalanan dalam kasih karunia Allah. Ketika kasih karunia Allah, di dalam arah kasih karunia Allah, engkau akan mendapatkan yang terbaik dari Bapa di surga, di dalam nama Yesus. Kiranya terang Allah itu terus bersinar dalam hidup kita, yang memberikan manfaat, yang memberikan kebaikan, dan memberikan arah kepada setiap kita. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarlah terang-Mu terus bercahaya dalam hidup kami, dan kalau engkau sedang sakit, arahkan tangan-Mu kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Lihat tangan-tangan yang diarahkan kepada-Mu. Dalam nama Yesus, segala sakit penyakit yang mereka derita keluar, dan oleh bilu Yesus engkau sembuh. Dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa kepada mereka-mereka yang mengalami masalah. Tuhan tolong, Tuhan memberkati mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga mereka tetap bisa keluar dari segala permasalahan mereka. Terutama saudara-saudara kami di Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Aceh, dan Sumatera Barat. Kiranya Tuhan menolong mereka. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kiranya kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan iman, kekuatan doa akan terus menyertai kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Dan kalau Anda ingin berdonasi, ada rekening di bawah ini, dan saya hanya bisa menghimbau, mari kita berbuat bukan untuk memperkaya mereka, tapi supaya terjadi keseimbangan. Setidak-tidaknya mereka yang kehilangan rumah masih bisa mengeluarkan senyum yang merekah, dan memberikan sukacita ya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati berapapun yang Anda perbuat. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mantap, mantap, mantap.